saya Pak Furkon. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait cara ataupun metode tanam dengan metode microgreen. Nah, di mana microgreen merupakan tanaman sayur yang ukurannya mungil, di mana sesuai dengan namanya, istilahnya microgreen. Microgreen berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan green yang berarti hijau atau alias sayuran hijau ya. Nah, dimana dalam proses penanaman menggunakan metode microgreen ini terdapat banyak jenis tanaman yang bisa kita terapkan dalam menanam menggunakan metode microgreen. Nah, salah satunya yaitu ada bayam, sawi, lobak, seledri, ataupun daun ketumbar serta kangkung ya. Nah, di sini saya akan menyontohkan terkait cara penanaman menggunakan metode microgreen dengan media tanamnya yaitu kangkung. Nah, dimana bahan-bahannya yaitu ada kangkung yang sudah direndam untuk menghilangkan pestisida atau zat-zat kimia yang ada di dalamnya. Nah, ini kita bisa melihat perbedaan antara biji yang sudah direndam dan biji yang belum ya, dimana biji yang direndam ini warnanya lebih cerah dibandingkan biji yang belum direndam. Nah, ini yang menunjukkan ada kandungannya pestisida ya. Nah, untuk itu nanti kita menggunakan yang sudah direndam ini untuk menghilangkan bahan-bahan pestisida, karena kita menanamnya itu di suatu wadah ya, jadi pestisida itu tidak dipergunakan. Pestisida itu hanya untuk melindungi biji agar tidak dimakan oleh hewan-hewan liar lah. Nah, untuk itu kita mulai saja. Kita membutuhkan alat seperti halnya wadah sebagai tempat atau traynya nanti, ada kokopit, ada juga ini air, botol untuk penyiraman dan biji. Nah, untuk tahap pertamanya yaitu memilih wadah yang sekiranya pas, yang sesuai untuk menerapkan metode microgreen ini. Bisa menggunakan wadah seperti ini, bisa menggunakan kaleng roti bekas, ataupun menggunakan wadah yang lebih besar untuk menanam dengan jumlah yang cukup banyak ya. Yang tahap pertamanya yaitu proses kita menaburkan kokopit dulu ke traynya, wadahnya seperti ini. Cukup mudah ya, ini bisa diterapkan di rumah. Kita bisa menanamnya di dalam rumah, tidak harus memiliki lahan yang cukup luas ya. Cukup kita taburkan seperti ini. Selanjutnya ya kita padatkan sedikit, jangan kencang. Nah, setelah itu kita taburkan biji biji kangkungnya ya, usahakan rata, sebarannya rata seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tekan lagi agar bijinya itu masuk ke dalam, nantinya akarnya jadi kuat pada saat sudah tumbuh nantinya ya, seperti ini. Selanjutnya kita taburkan sedikit kokopit di atasnya agar kangkungnya nanti pada saat tumbuh itu akarnya lebih kuat, jadi tidak gampang rubah ya. Kira-kira 1 cm saja untuk menutupi biji-bijinya agar lebih kuat.
Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita siram menggunakan air. Kalau tanaman biji kangkungnya besar-besar, jadi kita proses menyerangnya kayak gini nggak apa-apa ya, karena ini kangkung ini tumbuhan yang berbiji besar, jadi tidak akan merubah posisinya nanti pada saat tumbuh, jadi nggak masalah. Beda lagi kalau tanaman menggunakan kayak seperti halnya bibit yang sangat kecil, contohnya seperti sawi, lobak, kita perlu penyemprotan yang cukup. Selanjutnya bawahnya kita kasih ini sebagai alas agar pada saat kita menyiram di dalam rumah, airnya dapat menetes di bawahnya. Kalau bisa bawahnya itu wadahnya seperti ini, jadi ditumpuk bawahnya gitu loh. Selanjutnya atasnya kita tutup menggunakan ini, kita tutup, terus nanti atasnya ini dikasih ban seperti halnya kayak buku ya. Nanti atasnya ini juga dikasih buku agar proses pertumbuhannya itu optimal. Nah, agar proses pertumbuhannya optimal, nanti kita taruh ke tempat yang gelap agar proses pertumbuhannya lebih cepat ya. Nah, dimana microgreen ini merupakan salah satu teknik tanaman yang dimana pada saat proses pemanennya itu setelah daun kotiledon berkembang, dimana tinggi tumbuhannya itu hanya sekitar 5 cm. Nah, pada dasarnya teknik ini merupakan salah satu teknik yang biasa digunakan oleh chef-chef luar negeri untuk membuat tumbuhan seperti halnya granis atau pemanis makanan, kayak tumbuhan-tumbuhan yang ditaruh di atas makanan seperti itu ya, untuk mempercantik makanannya. Nah, untuk itu kita simpan di tempat yang gelap. Nanti kita lihat proses perkembangannya seperti apa. Nanti 10 hari kita akan memanennya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mudah cara proses penerapan metode penanaman menggunakan metode microgreen. Nah, untuk itu saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.